Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda, selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, Ustadz doakan. Semoga Ananda tetap semangat dan selalu ceria untuk menjalankan aktivitas hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, bahwasanya hari ini kita bisa kembali melanjutkan aktivitas PJJ di semester 2 tahun pembelajaran 2020-2021. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Anda sudah bisa lihat di layar handphonenya masing-masing, ada doanya. Kita memohon kepada Allah, semoga hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Mari kita berdoa sama-sama. Silakan Anda angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Ustadz lanjutkan juga, mari sejenak kita berdoa di dalam hati masing-masing untuk para korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang bahwasanya telah mengalami kecelakaan. Semoga para korban yang telah wafat Allah tempatkan di tempat yang paling baik, amalnya diterima, dan semoga keluarga yang ditinggalkan ditabahkan dan disabarkan. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anda-andaku yang soleh dan soleha, Ustadz mau mengucapkan terima kasih banyak untuk anda semuanya yang telah melaksanakan aktivitas hari kemarin dengan sangat baik. Ustadz juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang senantiasa membimbing dan melaporkan aktivitas Ananda di rumah. Semoga Ananda di rumah tetap semangat, selalu ceria, dan semoga ayah bunda juga segala apa yang telah dikorbankan untuk Ananda bisa menjadi amal yang baik dan pahala pemberat di akhirat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini masih sama seperti hari kemarin. Kita belum akan melaksanakan kegiatan pembelajaran umum. Kita akan isi hari ini dengan beberapa aktivitas dan kegiatan. Salah satunya tadi sudah dibuka dengan pembacaan doa bersama-sama. Nanti kita akan lanjutkan menyanyikan lagu nasional. Lagunya sudah familiar. Ananda kalau tidak salah di kelas 4 atau di kelas 3 sudah pernah menyanyikannya. Jadi kita akan menyanyikannya kembali bersama-sama. Lalu nanti kita akan menyimak salah satu video di mana isinya tentang tokoh muslim yang mencoba penerbangan pertama serta tokoh Indonesia yang membuat pesawat pertama. Jadi nanti akan ada info menarik, silakan Anda simak melalui video ini. Dilanjutkan nanti ada ice breakingnya. Nanti ada satu sesi video di mana si video nanti bisa menebak usia Anda. Bagaimana? Menarik? Seru? Silahkan nanti disimak ya. Dilanjutkan nanti juga akan mengenal rumah-rumah adat di Indonesia, namun dengan cara yang unik. Silahkan nanti Anda simak juga videonya. Dilanjutkan dengan pembuatan poster mengenai COVID-19. Silahkan Anda simak dengan baik-baik. Tugasnya Anda bisa lihat
di info yang telah Ustadz dikirim di WA grup ya. Jadi untuk video itu untuk kegiatan pembelajarannya secara visual, untuk kegiatannya yang perlu Ananda kerjakan bisa Ananda lihat keterangannya di file yang telah Ustadz kirimkan di grup WA. Oke, langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Mari sama-sama kita simak ya. Oke Ananda, Ustadz bakal putarkan lagunya, judulnya tentang Indonesia Jaya. Silakan menyimak dan ikut bernyanyi ya harus. Ayo, jangan malu-malu di rumah, keluarkan suaranya walaupun Ustadz tidak mendengar, tapi insya Allah Ustadz yakin Ananda menyanyi dengan baik. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan. Indonesia Jaya. Oke, Ustadz udah membimbing nih. Silakan bagian Ananda ya. Ayo, jangan malu-malu. Oke, silakan. Tua, hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, korbankanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Nah, itu tadi ya Ananda. Mohon maaf jika suara Ustadz fales atau nadanya tidak tepat, tidak pas. Tapi semoga bisa menghibur dan yang paling utama semoga bisa mengkobarkan semangat Ananda semuanya bahwasanya kita warga Indonesia harus tetap semangat. Wah. Oke, selanjutnya
sesi berikutnya Ananda silakan simak video dengan baik. Semoga video yang Ananda simak ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Ananda. Selamat menyaksikan. Kalau sejarah penemu pesawat terbang yang dijalankan dengan mesin adalah Wright bersaudara, maka sejarah penemu pesawat terbang tanpa mesin adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Firnas Ibnu Wirdas Al-Takurini, atau lebih dikenal dengan nama Abbas Ibnu Firnas. Dilahirkan pada tahun 810 di Ronda, Spanyol. Dia merupakan ahli dalam bidang matematika, fisika, astronomi, dan aerodinamika. Ketertarikan Abbas untuk menciptakan sebuah kendaraan yang dapat terbang bermula pada tahun 852 saat dia tidak sengaja melihat sebuah pertunjukan menantang maut yang dilakukan oleh pemain akrobat jalanan yang bernama Armen Firman. Di atraksi tersebut, Armen melompat dari ketinggian dengan sebuah alat semacam parasut sederhana. Dari pertunjukan itulah Abbas mendapatkan inspirasi untuk menciptakan sebuah alat yang dapat membuat manusia terbang di udara. Nah, lalu pada tahun 875, dia bereksperimen dengan merancang sebuah alat terbang yang mampu membawa penumpang. Abbas mengundang beberapa orang untuk menyaksikan uji coba alat penemuannya di Bukit Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa dekat Cordoba. Percobaan Abbas berhasil. Dia terbang selama 10 menit, membuat semua orang yang menyaksikannya terkagum-kagum. Sayangnya, penerbangan pertama Abbas tersebut juga merupakan penerbangan terakhir kalinya. Alat ciptaannya tidak memiliki ekor yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan saat mendarat. Abbas terjatuh dan mengalami cedera patah tulang pada bagian punggungnya. Karena cederanya terlalu parah dan tidak tertolong, Abbas menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 887. Eksperimen dan uji coba Abbas Ibnu Firnas menjadi inspirasi bagi para ahli aerodinamika di seluruh dunia. Hingga terciptalah pesawat terbang tanpa mesin yang kini dikenal sebagai glider. Walaupun nama Abbas tidak setenar Wright bersaudara, namun bukan berarti dia dilupakan oleh sejarah. Seorang sejarawan yang bernama Philip K. Hitti menuliskan nama Abbas Ibnu Firnas dalam buku yang berjudul History of Arabs. Dalam bukunya, Philip menempatkan nama Abbas Ibnu Firnas sebagai salah satu tokoh besar Islam, sekaligus sebagai manusia pertama yang tercatat dalam sejarah yang melakukan uji coba penerbangan. Selain itu, salah satu bandara di Baghdad menggunakan namanya. Lalu patung Abbas yang sedang menerbangkan alatnya ada di dalam Museum of Australia. Bahkan salah satu kawah di bulan dinamai oleh NASA dengan nama krater Ibnu Firnas sebagai simbol kehormatan untuk mengenang namanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa ya untuk memberikan like dan komen. Bila kalian ingin berlangganan, silakan tekan tombol subscribe-nya. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Adik-adik di seluruh Indonesia. Kenalin, kami dari Beswan Aktivis Salman. Inilah persembahan kami untuk pendidikan Indonesia. Kisah Bapak B.J. Habibie. Pada masa penjajahan, lahirlah seorang anak di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Parepare. Anak ini kelak akan menjadi seseorang yang besar, yang membangun Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang ia punya.
Namanya adalah Baharudin Jusuf Habibie, atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie. Pak Habibie adalah seorang yang pembelajar. Tak cukup dengan bersekolah di ITB. Beliau melanjutkan studinya hingga terbang ke Eropa, ke negara Jerman untuk mendalami ilmu tentang teknik penerbangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Jerman, Pak Habibie kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Indonesia kala itu, Bung Soeharto. Pak Habibie kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Pak Habibie berfokus pada pengembangan riset dan teknologi di Indonesia agar generasi muda menjadi anak bangsa Indonesia yang berilmu, berwawasan luas, dan membangun teknologi di Indonesia. Pak Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca adalah salah satu karya terbesar anak bangsa yang dipimpin Pak Habibie. Diluncurkan pada tahun 1995. Selain itu, Pak Habibie juga menemukan teori patah pesawat yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia dalam membuat pesawat yang kuat dan aman. Pak Habibie adalah salah satu anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia, sekaligus membangun Indonesia melalui ilmu pengetahuan. Semoga kita semua bisa menjadi penerus beliau, menjadi anak bangsa yang cerdas dan bertakwa. Semangat belajar ya adik-adik. Nah, itu dia di Ananda sekilas mengenai sejarah penerbangan di dunia dan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan Ananda semuanya. Langsung saja kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, Ustadz kasih tahu ke Ananda dulu. Silakan Anda siapkan kertas atau buku atau apapun yang bisa ditulis dengan alat tulisnya ya, untuk mengikuti langkah-langkah kegiatan yang akan disampaikan dalam video ini. Silakan Anda simak dengan baik. Hai, percaya nggak? Aku bisa nebak umurmu dalam waktu singkat loh. Cuma perlu 6 langkah mudah kok. Nah, siapin dulu selembar kertas, pulpen, dan kalkulator ya. Udah, kalau gitu, yuk langsung aja. Nomor 1, pilih satu angka dari 1 sampai 9. Bebas kok, pilih saja angka favoritmu. Boleh 3, 5, 25. Yang ini jangan ya. Kalau sudah, tulis angka tadi biar tidak kelupaan. Oke, kita sebut angka ini sebagai X. Nomor 2, kalikan angkamu yang tadi kita sebut X dengan 2. Jadi, X dikali 2. Gampang kan? Gak perlu kalkulator lah ya. Nomor 3, sekarang tambahkan 5 ke hasil perkalianmu. 2 kali X ditambah 5. Bisa lah. Lanjut. Nomor 4, kalikan angka yang kamu dapat dengan 50. Wah, mulai susah nih. Saatnya pakai kalkulator. 2 kali X ditambah 5 dikali 50. Nomor 5, saatnya pakai tanggal lahirmu. Kalau tahun ini kamu sudah merayakannya, tambahkan angka 1770 ke hasil akhirmu. Dan kalau hari spesial ini belum kamu rayakan, tambahkan 1769. Nomor 6, hasilnya berupa angka 4 digit kan? Kalau bukan, berarti perhitunganmu keliru. Coba ulangi langkahnya dari awal, oke? Terakhir nih, kurangi hasil akhirmu dengan tahun lahirmu. Kalau sudah, kamu akan dapat angka 3 digit. Digit pertama merupakan angka yang kamu pilih di awal. Dan 2 digit berikutnya, umurmu. Kalau sampai sini hitunganmu benar, jawabanmu akan seperti ini sih. Wah, keren banget kan? Tepuk tangannya dong. Nah, yuk kita bahas dan periksa lagi bareng-bareng, biar tahu triknya berhasil apa enggak. Aku perlu milih satu angka dari 1 sampai 9.
Favoritku 7. Oke, 7 saja. Kemudian, kukalikan angka 7 dengan 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Kemudian, ditambah 5. 14 tambah 5 sama dengan 19. Bentar. Aku mau ambil kalkulator dulu. Oke, lanjut ya. 19 dikali 50 sama dengan 950. Tahun ini aku sudah berulang tahun. Jadi, kutambahkan saja angka 1770 ke 950. Nah, beres. Hasilnya 2720. Terakhir, kurangi hasil akhirnya dengan tahun lahirku. 2720 dikurang 2000, hasilnya 720. Wadaw, 7 adalah angka pilihanku. Dan umurku sekarang 20 tahun. Amin. Di sesi teka-teki kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar tentang berbagai macam rumah adat tradisional nih. Kalau kamu hafal semua rumah adat yang ada di Indonesia, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita capcus ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Di teka-teki pertama ini, aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini guys. Kira-kira rumah adat apa yang kamu pikirkan nih? Kalian pasti tahu deh jawabannya. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya rumah Baduy. Rumah adat ini berasal dari Banten ya. Siapa di sini yang jawab benar? Wah, hebat banget ya kamu. Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau clue-nya kayak gini, kira-kira kamu bisa jawab gak ya? Kira-kira apa ya guys jawabannya? Coba dipikir baik-baik dan jawab cepat selama 10 detik. Gimana guys, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah rumah adat Limas. Rumah adat ini berasal dari Sumatera Selatan. Aku jadi mau nanya nih, di sini ada yang orang Palembang nggak? Tulis di kolom komentar ya. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau yang sebelumnya jawabannya rumah Limas, nah kalau yang ini lebih gampang guys. Pasti kalian pada bisa jawab deh. Kira-kira kamu tahu nggak ya? Kalau kamu tahu, pasti langsung jawab. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi jawabannya adalah rumah baloi guys. Rumah ini berasal dari Kalimantan Utara. Kalian udah pada tahu belum? Gimana? Kamu bener nggak kali ini? Kasih tahu kita di kolom komentar dong. Teka-teki keempat. Nah, kalau sekarang rumahnya berasal dari Papua guys. Kalau kamu tahu lagu Apuse, bakal tahu deh jawabannya. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya? Aja 10 detik buat kalian jawab. Kalau kamu jawab rumah adat Honai, kamu bener banget nih. Yap, rumah ini berasal dari Papua guys. Gimana? Subscriber Tips Pintar ada yang berasal dari Papua nggak? Gampang apa susah jawabannya? Yuk kita lanjut lagi ya. Teka-teki kelima. Nah, teka-teki selanjutnya gambarnya kayak gini guys. Rumah adat ini berasal dari Maluku Utara. Kira-kira rumah adat apa ya? Coba kamu cari tahu dan aku kasih waktu 10 detik. Gimana? Udah ketemu jawabannya?
jawabannya rumah adat Sasadutu. Gimana? Kamu kepikiran gak tadi? Atau baru tahu? Tulis di kolom komentar dong. Yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki keenam. Di teka-teki yang keenam ini coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau punya gambar kayak gini, menurut kamu ini rumah apa ya? Gak pakai basa-basi, langsung aja kalian jawab cepat dalam 10 detik. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Yap, betul banget guys. Jawabannya rumah gadang. Rumah ini berasal dari Sumatera Barat guys. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Yuk kita lanjut lagi. Teka-teki ketujuh. Di teka-teki ketujuh ini aku kasih clue gambar kayak gini nih. Kalian pasti bisa jawab. Daripada kelamaan, langsung aja yuk dijawab dalam 10 detik. Nah, jawabannya rumah adat kebaya guys. Buat kalian yang belum tahu, rumah ini berasal dari DKI Jakarta. Subscriber Tips Pintar, ada yang berasal dari Jakarta nggak? Coba absen di bawah dong. Kalian jawabannya benar atau salah? Yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki ke-8. Teka-teki ke-8. Nah, kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Coba kalian lihat dengan teliti dan jawab cepat selama 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih? Jadi jawabannya rumah adat Betang guys. Rumah ini berasal dari Kalimantan Tengah. Ayo, jawaban kamu sama aku sama nggak kali ini? Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tahu nggak ya? Keterlaluan deh kalau kamu nggak bisa jawab. Rumah adat ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Coba kalian lihat clue-nya dengan teliti dan jawab cepat selama 10 detik. Jawabannya rumah adat Nusa Laki guys. Jawabannya gampang apa susah? Pada kelamaan kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki ke-10. Di teka-teki yang agak susah ini, kamu kayaknya harus fokus banyak nih. Ada yang bisa jawab nggak? Coba dipikir matang-matang ya. Aku kasih kamu waktu 10 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi jawabannya rumah adat Baileo guys. Rumah ini berasal dari Maluku. Di sini ada nggak yang kampung halamannya di daerah Maluku? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Buat yang masih salah, santai aja guys. Yuk kita next lagi biar kalian bisa jawab lagi ya. Teka-teki ke-11. Kalau ada clue kayak gini, kamu tahu nggak? Rumah adat ini berasal dari Kalimantan Timur. Kira-kira apa ya jawabannya? Coba fokus dan langsung aja 10 detik buat kalian cari tahu. Gimana? Udah ketemu belum? Jawabannya adalah rumah adat Lamin. Jawabannya gampang kan? Yuk kita capcus lagi ya. Teka-teki ke-12. Nah sekarang kalau lihat huruf dan gambar ini, rumah adat apa yang ada di pikiranmu? Jawab cepat selama 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih? Jawabannya rumah adat Panggung guys. Rumah ini berasal dari Bangka Belitung. Hayo.
Nah, itu Ananda video mengenai tebak-tebakannya. Semoga Ananda semuanya terhibur. Dan bagi yang masih salah menghitung, coba diikutin lagi hitungannya ya. Dan untuk tebakan rumah-rumah adatnya, semoga bisa menambah wawasan kita ya. Bahwasanya ternyata banyak sekali. Itu baru sedikit yang kita ketahui karena di Indonesia ini banyak sekali ragamnya. Oke, Ananda, ini yang terakhir. Hari ini kita akan menggambar poster tentang tema melawan COVID-19. Silakan Ananda persiapkan buku gambarnya, buku tulisnya. Silakan Ananda gambarkan sesuai dengan apa yang ada dalam gambar video. Usahakan sebisa mungkin digambar di buku gambar ya, tidak di buku tulis, karena kalau di buku tulis ada garis-garisnya. Jadi usahakan di buku gambar. Setelah selesai digambar, silakan Anda foto beserta Anandanya menggunakan seragam sebagai tanda bukti absen untuk mengikuti kegiatan hari ini. Silakan Ananda perhatikan dengan baik-baik video sesi selanjutnya.
Nah, itu dia Ananda cuplikan pembuatan poster tentang melawan corona. Silakan Ananda bisa mulai menggambar, tidak perlu mirip, yang penting sesuai dengan apa yang Anda lihat. Boleh dikreasikan kembali, boleh diwarnai atau mau sama persis diarsir. Yang penting sesuai dengan yang ada di dalam video dan hasil buatan Ananda sendiri tentunya. Oke, itu saja mungkin Ananda untuk kegiatan aktivitas hari ini. Silakan Ananda simak baik-baik pengerjaannya seperti apa. Mohon maaf jika dari awal video diputar ada salah-salah kata yang Ustadz ucapkan. Mohon maaf. Selamat dan semangat selalu Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.